Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umir dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sama Allah. Langsung saja ke perkenalan kelompok ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok. Nama saya Neng Mega Permana sebagai moderator. Lalu ada anggota saya yang pertama ada sahabat Inaina Nur Farida, Nida Nabila, Natasha Alfani Rahmi, Putri Silvia Febrianti, serta sahabati Salsabilah Aulia Rahman. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama dari wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, yaitu yang akan dibacakan oleh sahabat Nida Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq, akhbarona Haban, hadatsana Daud bin Abil Furo, hadatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah Jauz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anita'un wa akhbaroha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu kana azaban yab'atsuhu Allah ala may yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min abdi yaqa'u ta'un fayam kusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Haban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan diri dari negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat Nida Nabila atas pembacaan hadisnya. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Teh Salsabila, saya sendiri, dan Teh Naina. Nanti langsung diserahkan ke pemateri selanjutnya ya. Jadi tidak perlu dikembalikan kepada moderator. Silahkan Teh Salsabila. Baik, di sini ada secara hadis. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam ya teman-teman. Nah, di sini ada secara hadis. Nah, lalu istilah ta'un ini berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu, kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama, diantaranya satu, menurut Al-Khalil, taun adalah wabah. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Athar, pengarang kitab An-Nihayah, taun adalah penyakit mengotori udara dan merusak anggota tubuh.
Lalu ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyak orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Lalu yang keempat, slide selanjutnya. Menurut Ad-Dawudi, taun adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh, dan itu merupakan wabah. Lalu menurut Al-Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Dan setiap taun adalah wabah, tapi tidak setiap wabah adalah taun. Lalu ada menurut Ibnu Abdul Bar, taun adalah kelenjar yang muncul dari siku atau ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jemari-jemari, dan sebagainya. Lalu ada menurut Al-Mutawalli. Nah, menurut Al-Mutawalli ini, taun sejenis penyakit kusta. Penyakit taun memakan habis anggota tubuh penderita. Slide selanjutnya, Teh. Lalu ada lagi menurut An-Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat mematikan. Mematikan muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menjadi menghijau, kemerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Lalu yang terakhir ada menurut sekelompok dokter, diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak, mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau di belakang telinga. Penyebabnya yaitu darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung, juga mengakibatkan muntah-muntah, mual, dan jantung berdebar-debar. Lalu taun juga dapat melemahkan organ, dan dampak terburuknya yaitu melemahkan organ-organ vital, sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Nah, dari beragamnya definisi taun, dapat disimpulkan bahwa taun hakikatnya adalah penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk majaz atau metafora. Karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan oleh keduanya. Lalu saat dari riwayat Ahmad, yaitu taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa taun adalah rahmat bagi yang dikhususkan. Lalu yang dikhususkan bagi orang-orang muslim. Nah, apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Nah, dalam hadis lain pun Ibnu Umar meriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun hadis lain menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mutawatta, yaitu tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang hingga menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah
atas diri mereka sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Naina Nur Farida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, langsung ke yang selanjutnya, yaitu pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Syarat yang kedua yaitu berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Syarat yang ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Nah, namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja, dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un, dan dengan diamnya dia di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah, serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabati Naina, dipersilahkan. Baik, selanjutnya musibah yang ditimpakan Allah kepada manusia dapat dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama sebagai ujian dari Allah, yang kedua sebagai takziah atau peringatan dari Allah pada manusia atas dasar sifat rahmatnya, ketiga sebagai azab bagi orang-orang fasikin. Adanya wabah termasuk ujian dari Allah untuk umat manusia. Pada hakikatnya, ujian mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, begitupun dengan diturunkannya wabah. Pada dasarnya, wabah termasuk musibah yang Allah berikan kepada umatnya di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wabah penyakit merupakan azab yang dikirimkan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi sesuatu wabah penyakit, ada yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah. Ia yakin bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah, maka ia akan mendapat balasan seperti mati syahid. Manusia yang beriman harus menjadikan wabah sebagai ajang meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah musibah adalah agar manusia beriman. Beriman senantiasa menunjukkan rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya akan diberikan solusi dari berbagai persoalan atau kesulitan yang menimpanya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Talaq ayat 3, yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya, Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya dan menjadikan segala sesuatu itu atas ketentuannya. Merujuk kepada arti ayat tadi, para ulama salaf menjelaskan bahwa jika orang itu sudah mampu senantiasa bertawakal, maka Allah akan memberikan solusi dan berbagai masalah termasuk kesembuhan dari berbagai penyakit. Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkannya pada ayat tadi adalah Allah akan melindungi dan menjaga dari berbagai gangguan. Namun demikian, tawakal dalam Islam tidak berarti berdiam diri, tetapi harus didahului dengan usaha dan kerja keras. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang hanya bertawakal tanpa berusaha, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Tawakal dalam setiap
Amal ibarat kepala dalam jasad, tidak boleh dipisahkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Teh Salsabila serta Teh Naina yang sudah memaparkan materinya. Lalu materi yang terakhir akan disampaikan oleh sahabati Putri Silvia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang sudah dibacakan tadi. Dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah diciptakan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Monongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dallazi alimu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Putri atas pemaparannya. Alhamdulillah semua materi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari A. Asrul. Assalamualaikum, izin bertanya, mengapa Allah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Apakah itu termasuk bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya yang mukmin? Baik, A. Ini boleh langsung dijawab, Teh Nida Nabilah. Ini ada pertanyaan dari Teteh Siti Lalisa. Tadi dijelaskan bahwa wabah atau ta'un itu kan sebuah penyakit. Dan juga bahwa ta'un adalah sebagai rahmat dan bisa menghapus dosa-dosa. Maksudnya dosa yang kecil atau besar atau dua-duanya yang dihapuskan melalui wabah kepada orang yang terjangkit wabah. Baik, izin menjawab ya, Teh Siti Lalisa. Baik, Teh, baik. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Oke, dari ayat ini sudah jelas bahwa
wabah itu bisa rahmat atau menghapus dosa bila yang terkena terkena wabah itu orang yang sabar, yang optimis, yang menyerahkan segala yang menimpanya itu kepada Allah, bukan orang yang cemas, yang khawatir, bukan orang yang menyalahkan takdir, bukan orang yang menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada dirinya. Gitu Teh Lalisa. Untuk menghapus dosa besar atau kecilnya, wallahu alam itu hanya Allah yang menentukannya. Mungkin untuk dosa besar harus dibumbui dengan taubatan nasuha. Seperti itu Teh Siti Lalisa, bagaimana? Atau teteh yang lain? Teteh Nida, Teh Enca, Teh Putri, bagaimana? Udah cukup teh. Baik, terima kasih ya Teh Lalisa atas pertanyaannya. Iya teh, makasih. Menjawab pertanyaan dari saudara Asrul ya. Assalamualaikum, izin bertanya, mengapa Allah menjadikan wabah itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin? Apakah itu termasuk bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umatnya yang mukmin? Jadi, wabah bisa disebut rahmat jika kita menerimanya dengan sabar. Wabah sejatinya bisa menjadi rahmat, bahkan menjadi ladang ibadah bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, sampar atau wabah adalah azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang mukmin. Bila mana seseorang terkena sampar, lalu ia diam di rumahnya dengan sabar, mengharap pahala dan tahu bahwa tak ada yang mengenainya selain apa yang Allah tuliskan. Yang mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Di sini sikap sabar menanggung wabah beserta segala akibat yang menyertainya justru dianggap sebagai ibadah yang bernilai pahala. Nah, selain itu hadis tersebut juga mengajari manusia untuk tetap diam di rumah demi mencegah penyebaran wabah ini. Jadi kalau misalnya kita menerima wabah ini dengan sabar, dengan berserah diri kepada Allah, gitu, itu bisa menjadi rahmat bagi kita. Nah, ini juga jadi bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita dengan diturunkannya wabah ini. Jadi Allah itu seperti ingin mengangkat derajat kita sampai mana nih tingkat kesabaran kita ini gitu dengan diturunkan wabah tersebut. Seperti itu. Saudara Asrul, bagaimana dengan jawabannya? Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, seperti mempunyai argumen yang berbeda. Persilahkan Teh Mega, Teh Putri, Teh Enca, Teh Naina, Teh Natasya. Baik, ada pertanyaan dari Teh Bilkis. Pertanyaannya tentang COVID-19 ini, banyak yang mempercayai bahwa COVID ini adalah konspirasi pemerintah gitu ya. Izin menjawab ya Teh ya. Untuk berita ini, kalau nggak salah, ini hoax ya Teh ya. Ini sempat viral beberapa waktu lalu bahwa COVID adalah konspirasi pemerintah dan dokter katanya. Dan itu sudah dibantah oleh pemerintah serta dokter juga bahwa itu adalah berita hoax atau tidak benar. Nah, bagaimana kita menanggapinya gitu? Di pertemuan sebelumnya kan Teteh juga ikut ya. Kalau wabah ini, wabah taun atau wabah menular ini sudah ada sejak zaman Nabi. Sejak dahulu kala sudah ada gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu ya, wabah penyakit itu yang menular itu bukan hal yang baru. Jadi seharusnya mau percaya atau tidak itu bagaimana diri pribadi masing-masing, asal yang pemerintah
anjurkan kan dalam menghadapi wabah ini adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan stay at home gitu ya. Itu menurut saya wajib untuk dilakukan karena untuk menjaga diri dari terjangkit wabah tersebut. Gitu Teh. Gimana Teh Bilqis, sudah cukup? Atau Teteh yang lain ingin menambahkan atau menyanggah? Waalaikumsalam. Teh Putri Marboatul ingin bertanya? Ya, silakan Teh. Baik, pertanyaannya, ketika kita terkena wabah, lalu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana solusinya? Baik, langsung dijawab ya. Jika kita terkena wabah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang harus kita lakukan adalah isolasi mandiri, Teh. Isolasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua, kita ikhtiar dengan berobat ke dokter, ke rumah sakit. Baiknya bagaimana, misalnya terkena wabahnya dengan gejala, mungkin harus dirawat inap atau bagaimana gitu. Jika tidak ada gejala, mungkin bisa isolasi mandiri di rumah, seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusinya itu yang tadi. Yang kedua, ada sabar ya Teh. Kita tetap harus sabar, kita tetap harus menyerahkan semuanya kepada Allah, yakin bahwa kita tidak akan terkena wabah ini jika bukan karena izin Allah. Jangan pernah menyalahkan takdir, jangan patah semangat, harus tetap semangat menghadapi wabah penyakit ini. Harus optimis bahwa kita akan sembuh atas izin Allah. Gitu Teh. Gimana Teh Nida? Sudah cukup? Ya, sependapat sama Teh Mega. Teh Putri, gimana, sudah cukup? Semua pertanyaan sudah terjawab. Sama-sama Teh Putri. Terima kasih sudah bertanya. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majalis. Semuanya mikrofonnya boleh dibuka. Teh Putri, Teh Enca. Baik, kita baca doa kafaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Dan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak juga kepada teteh-teteh yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.